Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berada di bagian tengah Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 1.840 km. Hasil dari pemekaran Kabupaten Muara Enim menjadi daerah otonom baru melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 ini memiliki beberapa kecamatan. Tanggal 22 April 2013 ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Kabupaten yang kerap disebut Pali pada tahun 2022 ini genap berusia 9 tahun. Hari ulang tahun ke-9 Kabupaten Pali diperingati seluruh masyarakat Pali dalam rapat paripurna istimewa ke-7 di gedung DPRD Kabupaten Pali. Momentum ulang tahun ke-9 Kabupaten Pali ini menjadi peringatan yang penting untuk melihat kilas balik perjuangan masyarakat Kabupaten Pali dalam mendirikan daerah yang mandiri. Sejarah pembentukan Kabupaten Pali dilandasi kuatnya aspirasi masyarakat untuk berkembang, memaksimalkan perkembangan pembangunan. Tokoh-tokoh masyarakat hingga putra-putri daerah Pali telah mulai berjuang untuk kemajuan daerah kelahirannya sejak tahun 2004. Perjuangan panjang ini dihiasi dengan rintangan dan tantangan, mulai dari moratorium Presiden RI, masalah finansial, jaringan informasi, integritas anggota Dewan Presidium, hingga jalinan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Tekad yang kuat didorong dengan semangat tinggi menjadi modal utama bagi masyarakat Pali untuk melanjutkan usaha membentuk daerah otonom baru. Dengan terus menggenggam semboyan sekali layar terkembang pantang putar haluan, akhirnya masyarakat Pali dapat bersyukur dan gembira ketika mendengar ketukan palu saat sidang paripurna di Senayan, Jakarta pada 14 Desember 2012 sebagai tanda sah terbentuknya Kabupaten Pali. Selamat datang kepada Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Heri Manduru, dan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, Bapak Haji Heri Amalindo. Kabupaten Pali pun dikenal dengan julukan Bumi Serapat Serasan dengan populasi penduduk sebesar 184.670 jiwa yang tersebar di 5 kecamatan, mulai dari Kecamatan Talang Ubi, Tanah Abang, Penukal Utara, Penukal, dan Abab. Apabila foto telah selesai, disilakan kembali ke tempat. Yang terhormat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, Bapak Haji Heri Amalindo, beserta Ketua Tim di SHMM yang kami hormati MD BMS dan instansi vertikal. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Sembilan tahun sudah Kabupaten Pali berdiri. Dalam rapat paripurna istimewa ke-7, Bupati Kabupaten Pali Heri Amalindo
memaknai hari jadi Kabupaten Pali yang ke-9 ini untuk tidak melupakan nilai-nilai sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui sejarah dapat tercipta rancangan formula masa depan dengan kekinian untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Memaknai sejarah pun membuka lembaran baru pemerintahan agar dapat melaksanakan pembangunan dengan visi misi yang jelas. Pemerintah mengapresiasi pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-9 Kabupaten Pali sebagai awal baru bagi legislatif di masa pandemi COVID-19. Momentum ini juga menjadi sarana refleksi dan introspeksi agar dapat lebih mencintai Pali dan diwujudkan dalam kerja nyata. Ya, artinya kalau kita lihat dari jauh, tentunya kalau dari infrastruktur, alhamdulillah yang kemarin jalan-jalan kita mungkin masih separuh, sekarang sudah hampir 80%. Alhamdulillah juga Pak Gubernur membantu percepatan daripada infrastruktur kita ini. Artinya ke depan ya target kita dengan hari ulang tahun ini menintrospeksi kita untuk melihat ke belakang dan apa yang kita kerjakan ke depan. Terus yang penting yang ditekankan pertama Pak Gubernur tadi yaitu kerukunan. Artinya setiap kalian rukun, mudah-mudahan pembangunan cepat berjalan dan bisa dapat kita capai dengan sesuai apa yang kita inginkan. Tentunya kalau untuk kepentingan masyarakat, kita yang terutama itu selain infrastruktur jalan, itu tentunya rumah sakit. Karena rumah sakit ini sangat-sangat kita butuhkan di Kabupaten Pali, karena kalau kita sakit, ya tidak bisa ditangani oleh dokter sini, dirujuk itu biasanya ke Prabu Muli atau ke Palembang. Artinya kita sudah mengurangi beban masyarakat kita, kalau rumah sakit ini selesai, tentunya biaya untuk pengobatan atau untuk berobat itu bisa lebih murah atau lebih kecil. Tentunya langkah yang kita sampaikan tadi, apa yang disampaikan Pak Gubernur juga, karena di Pali ini kabupaten yang tengah-tengah di Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah Pak Gubernur mensupport, mendukung kami. Pertama tadi yang kita ketahui seperti sebenarnya cuma Sekayu, Prabu Muli, Muara ini. Akhirnya alhamdulillah sekarang sudah bisa masuk ke Musirawas dan Kota Linggau. Dan Pak Gubernur sendiri 2 malam yang lalu telah mencoba, jadi dia tidak sampai 2 jam sudah sampai ibu kota Pali. Artinya selain infrastruktur, tadi gedung Pak Gubernur melihat juga gedung wakil rakyat kita, insya Allah tahun depan juga gedung pemerintahan kabupaten penukaran kabupaten bisa selesai. Setelah itu baru gedung-gedung perkantoran-perkantoran yang lain. Ya tentunya harapan kami kepada masyarakat kita, mari kita menyingsingkan lengan sama-sama bersatu padu membangun Kabupaten Pali ini. Tentunya Kabupaten Pali ini tidak bisa maju oleh Heri Amalindo atau Bupati sendiri. Artinya dengan seluruh elemen yang bergerak, mudah-mudahan percepatan pembangunan itu lebih baik dan lebih cepat lagi. Berusia muda menjadikan alasan utama bagi Kabupaten Pali untuk memprioritaskan masyarakat dengan mengejar pembangunan sejajar dengan kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Percepatan pembangunan terus digencarkan di bawah kepemimpinan Bupati Heri Amalindo dan Wakil Bupati Sumarjono, hingga 80% infrastruktur dasar di Kabupaten Pali telah dibangun. Seperti pesatnya pembangunan jalan dan jembatan sehingga menjaga konektivitas di tiap sudut wilayah Pali. Selain itu, normalisasi sungai dan embung menjadi sumber daya guna membangkitkan ekonomi masyarakat. Pesatnya pembangunan di Kabupaten Pali tak terlepas dari peran Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Tak heran, pembangunan Pali jauh lebih cepat dibandingkan daerah lain yang mendukungnya sebagai kawasan segitiga emas di Sumsel. Terutama pembangunan jalan penghubung Kabupaten Pali dan Kabupaten Musirawas menjadi harapan baru yang membuka peluang ekonomi bagi masyarakat Pali. Apalagi pembangunan bagi masyarakat dilakukan dengan menomorduakan pembangunan kantor pemerintahan Pali. Hal ini mendapatkan apresiasi luar biasa dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru atas kerja cerdas dan cermat jajaran pemerintahan Kabupaten Pali untuk mengedepankan masyarakat. Selamat ulang tahun 9 untuk Pali. Pali luar biasa. Saya melihat keikhlasan para
aparatur pemerintah dan legislatif, di mana mereka merelakan untuk sementara, bahkan sudah 6 tahun, 7 tahun ini tidak berkantor di tempat yang layak. Gedung paripurna masih sangat sederhana. Apa yang saya apresiasi? Infrastrukturnya baik. Jadi meskipun pemerintah dan aparatur pemerintah ini bekerja masih di tempat-tempat sederhana, kinerjanya tetap luar biasa. Saya tidak mendengar ada keluhan masalah infrastruktur yang kurang memadai. Semua sudah memadai. Dan optimalisasi penggunaan APBD-nya sangat baik. Jadi optimal, efektif, dan kena sasaran. Ya, ini kan sudah mulai terrealisasi. Saya sudah membuktikan kemarin malam. Murah Pali itu hanya 2 jam. Yang tadinya 9 jam kan harus mutar kemana-mana. Nah ini manfaatkan, saya minta kepada Pali, sediakan fasilitasnya. Karena nanti ada 6 kabupaten, 6 atau 7 kabupaten itu yang bermuara ke sini dalam transportasi lalu lintasnya, juga perdagangannya. Harapan saya Pali menyiapkan hotelnya, tempat-tempat yang representatif lainnya. Masyarakat Pali dan pemerintah Kabupaten Pali sangat solid. Ini harus terjaga karena kerukunan ini sebagai modal segala bentuk pembangunan. Pada peringatan HUT ke-9 Pali kali ini, Gubernur Sumatera Selatan juga berkesempatan meninjau langsung pembangunan gedung DPRD Kabupaten Pali yang diperkirakan rampung pada tahun 2023 mendatang. Pembangunan perkantoran di Kabupaten Pali ini merupakan hal yang penting dalam mendukung dan memaksimalkan hasil kinerja bagi kepentingan rakyat. Topografi wilayah Pali merupakan daerah rawa yang berhadapan langsung dengan daerah aliran Sungai Musi. Kondisi inilah menjadikan Kabupaten Pali unggul dalam sektor pertanian dan perkebunan, baik komoditas padi, karet, hingga sawit. Ya. 76% masyarakat Pali menggantungkan hidupnya dengan berkebun karet. Meski luas lahan perkebunan karet hanya 71.000 hektar, Kabupaten Pali dapat memproduksi 80 ton karet per tahun. Dengan produktivitas yang tinggi, kualitas produksi karet di Kabupaten Pali pun termasuk terbaik di Sumatera Selatan. Selain itu, Kabupaten Pali juga mengembangkan pertanian padi untuk menjadi daerah swasembada pangan. 9.000 hektar sawah irigasi, sawah tada hujan dan lembak yang tersebar di 5 kecamatan akan digarap dengan optimal sehingga kebutuhan pangan di Pali dapat terpenuhi. Untuk itu, pemerintah dan DPRD Kabupaten Pali berkolaborasi dengan terus bahu-membahu dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Pali dengan merancang berbagai program termasuk di bidang pertanian dan perkebunan. Jadi kami di dalam rangka HUT Kabupaten yang ke-9 ini, sudah kami nyatakan secara terbuka di paripurna tadi bahwa kami masyarakat Kabupaten Pali melalui DPRD yang ada di Kabupaten Pali ini siap sepenuhnya mendukung sepenuhnya duet kepemimpinan Pak Bupati Heri Amelino dan Pak Wakil Bupati yaitu Bapak Dr. Haji Sumarsono. Kenapa kami sampaikan demikian? Kami ingin adanya satu kata untuk Kabupaten Pali ini, mari sama-sama kita bahu-membahu membangun Kabupaten Pali ini semua lini. Jadi bukan hanya infrastruktur jalan dan jembatan, tapi kami ingin Kabupaten Pali ini punya masyarakat. Masyarakat ini kita lihat, yang kebanyakan masyarakat Kabupaten Pali ini ada dari sektor pertanian. Nah oleh karena itu, setelah selesainya infrastruktur, jalan, jembatan, insya Allah perkantoran akan menyusulkan, kita akan mengusulkan kepada pemerintah supaya menyiapkan sentra produksi bibit di Kabupaten Pali ini sehingga memudahkan masyarakat Kabupaten Pali untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama di sektor pertanian dan perkebunan.
Mewujudkan Pali Serasi Nia tak terlepas dari peran kerukunan masyarakat Pali yang terawat hingga kini. Meski berasal dari latar belakang berbeda, tak menjadi alasan bagi masyarakat Pali untuk tercerai-berai. Mencintai tanah kelahiran dan tempat tinggalnya menjadi pondasi utama memajukan Kabupaten Pali. Kecintaan pada daerah ini menciptakan status zero konflik di Sumatera Selatan sehingga menimbulkan keamanan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Ekosistem ini memudahkan pemerintah untuk meratakan pembangunan di daerah. Ekosistem ini memudahkan pemerintah untuk meratakan pembangunan di daerah agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, pertama tentunya saya selaku Forkopimda Kabupaten Pali mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-9 untuk Kabupaten Pali dan masyarakatnya. Yang tadi terkait dengan keamanan ketertiban, ya alhamdulillah ya, dengan keberadaannya Kabupaten dan Polres jauh ini untuk keamanan masih tetap terjaga, tetap masih dalam situasi kondusif, ya kan. Berkaitan dengan apalagi yang berkaitan dengan isu-isu terakhir ini ya, minyak goreng segala macam, alhamdulillah untuk di Kabupaten Pali masih berjalan dengan aman. Sebuah daerah dapat bergerak maju berkat sumber daya manusia yang mau melangkah maju. Untuk mencetak generasi penerus yang berprestasi, pemerintah Kabupaten Pali pun meningkatkan mutu pendidikan dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana sekolah, serta memperbaiki bangunan sekolah. Kesejahteraan tenaga pendidik juga menjadi prioritas, selaras dengan jasanya mencerdaskan anak bangsa. Selain itu, di tengah pandemi COVID-19, Kabupaten Pali terus berusaha bangkit untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan membangun Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi dan Rumah Sakit Pratama Tanah Abang, serta meningkatkan pembangunan puskesmas di tiap kecamatan. Hal ini merupakan wujud dari keseriusan pemerintah dalam memudahkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Pali, sehingga tidak perlu keluar kota untuk berobat. Sinergitas pemerintah dan masyarakat guna melawan pandemi COVID-19 tercermin dari tingginya capaian vaksinasi di Kabupaten Pali. 96,50% masyarakat Pali telah divaksinasi COVID-19. Hal ini merupakan salah satu keberhasilan dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Pali. Di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, pemerintah penukal Abab Lematang Ilir terus mengembangkan pariwisata di bumi Serapat Serasan ini. Salah satunya pengembangan wisata Candi Bumi Ayu yang merupakan candi Hindu tertua di Provinsi Sumatera Selatan. Langkah pemerintah dalam memprioritaskan objek wisata di Pali, yakni dengan menggelar acara bergengsi seperti Kejuaraan Nasional Off-Road 2022, sehingga menarik wisatawan lokal maupun luar daerah untuk berkunjung. Kecil-kecil cabai rawit merupakan ungkapan yang pas menggambarkan Kabupaten Pali. Selain pertanian dan perkebunan, Kabupaten Pali terkenal dengan wilayah penghasil minyak terbesar di Sumatera Selatan. Daerah ini merupakan lokasi pengeboran minyak pertama dan terbesar di Asia pada zaman Belanda. Sehingga banyak sumur minyak tua yang hingga kini masih terawat dan dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama dengan Pak Gubernur, saya Rosidin Hasan yang pernah diamanai sebagai PJ di Kabupaten Pali sekalipun hanya 3 bulan, mengucapkan terima kasih bisa dihadir dalam kegiatan Parupan Bahri ini. Banyak hal yang sudah dicapai oleh Kabupaten Pali dan kami yakin ke depan akan terus berupaya menjadi kabupaten yang lebih agresif lagi dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Pali. Dan kami yakin masyarakat Pali juga sangat mendukung dengan pemerintahan ini. Kita terus berjuang untuk Pali
menjadi daerah yang maju dan sama dengan daerah maju yang lain. Warna-warni corak kehidupan Pali merupakan implementasi dari sejarah panjang perjuangan pemekaran Kabupaten Pali yang hingga kini terus dimaknai dalam kehidupan masyarakat. Perjalanan Kabupaten Pali meraih cita-cita memang masih panjang. Namun ketekunan dan sikap pantang menyerah masyarakat Pali telah membawanya ke titik tertinggi bagi sebuah daerah otonom baru dalam memberikan kemakmuran bagi masyarakat.